Hai, apa kabar Cyber Friends semua? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di podcast Cybertrend Cicet seperti biasa nih, ngebahas terkait dengan bidang IT di era transformasi digital. Bersama rekan-rekan Smart Cyber dan para ekspertis di bidangnya. Bersama dengan saya, Yuda yang berkesempatan menjadi host di podcast Cybertrend Cicet kali ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan dan baru join, selamat datang dan happy watching. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang data culture atau budaya data, kunci sukses dari data-driven sebuah perusahaan. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, sebenarnya data culture itu apa sih sebenarnya? Dan sebenarnya sepenting apa data culture itu untuk menentukan suksesnya sebuah perusahaan? Di tengah-tengah kita sudah hadir nih, Muhammad Chairudi Brahmana, Enterprise Account Executive dari Tableau. Halo Mas Bram. Hai Yuda, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Nah, jadi Mas Bram ini udah jauh-jauh datang ke Indonesia nih dari Singapura buat hadir di Cybertrend Cicet kali ini. Nah, jadi pasti sangat menarik nih buat apa aja sih yang akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, saya ingin nanya sedikit nih Mas. Mungkin ada beberapa pertanyaan lah nanti yang akan coba kita ajukan dan mungkin teman-teman yang ada di rumah juga sudah penasaran nih apa aja sih kira-kira yang akan dibahas dalam Cybertrend Cicet kali ini. Nah, saya ingin pertanyaan pertama nih Mas, terkait dengan pendapat Mas nih sebagai salah satu tim dari teknologi Principal Business Intelligence Tools lah, terkait dengan data culture dalam sebuah perusahaan. Gimana kalau menurut Mas? Oke, baik. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan, saya sedikit perkenalkan diri saya ke teman-teman Cybertrend semuanya. Rekan-rekan yang menonton podcast hari ini, mungkin saya Bram. Saya orang Indonesia aslinya, tapi saat ini saya tinggal di Singapura karena saya bekerja untuk Tableau Software hampir 7 tahun sekarang. Jadi lebih kurang selama 7 tahun ini saya sendiri belajar banyak di Tableau bagaimana membantu satu organisasi itu bisa merubah pola mereka yang tadi mungkin opinion driven menjadi data driven, dan saya bisa lihat sendiri apa itu impact-nya. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan yang Yuda tanyakan tadi, khususnya karena memang saya saat ini banyak juga bantu lembaga pemerintahan di Indonesia, di kementerian. Apalagi semasa pandemi kemarin saya bisa lihat bagaimana mereka bertransformasi dengan data seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya kenapa saat ini banyak orang mengagung-agungkan nama data driven, data culture seperti itu ya? Karena sesimpel ini, teknologi tanpa adanya culture itu means nothing buat satu organisasi. Jadi dengan adanya teknologi harus didampingi dengan culture yang tepat untuk mereka bisa berevolusi atau menjadi organisasi ke level yang berikutnya. Contoh simpel buat semua teman-teman yang di luar yang lagi nonton mungkin. Teman-teman mungkin subscribe membership di gym. Tapi nggak tahu budaya atau bagaimana sih cara kita gym yang benar. Ujung-ujungnya kita nggak mendapatkan ideal yang kita butuhkan, yang kita mau. Misalnya goalnya saya mau nurunin berat badan atau goalnya saya mau nambahin muscle-mass saya ke berapa. Tapi karena saya nggak punya budaya yang tepat, banyak orang yang subscribe ke gym tersebut nggak ada hasilnya juga. Sama halnya juga dengan teknologi sekarang ini. Di luar sana kita yakin banyak banget organisasi yang beli teknologi yang termutakhir, yang terbaru. Tapi mereka tidak menerapkan atau tidak mengadopsi budaya yang tepat untuk melakukan data driven di organisasi mereka tadi. Jadi kalau saya bisa bilang, budaya itu perannya sangat penting. Jadi teknologi is one thing, platformnya is satu hal buat mereka bisa berkembang. Tapi yang paling penting, yang utama yang bisa mendorong itu adalah budaya. Bagaimana kita bisa membentuk habit ini di organisasi tadi tersebut. Oke, memang kita semua setuju banget ya, Mas ya. Jadi memang antara teknologi dan budaya itu memang harus berkesinambungan nih. Gitu. Jadi tidak bisa lebih tinggi baik di budayanya, misalnya tidak disupport dengan teknologi juga akan tidak maksimal. Betul. Dan sebaliknya kalau andaikan teknologi sudah mutakhir tapi budayanya juga ya masih belum terlalu aware akan hal itu ya nonsen juga. Betul, gitu. Karena memang harus berkesinambungan nih. Jadi memang buat teman-teman juga yang ada di rumah di perusahaan teman-teman sendiri mungkin kan memang data culture dan teknologi itu dia seiringan gitu, berjalan lah gitu. Memang di mana teknologi juga mumpuni dan culture di perusahaan kita juga baiklah untuk terkait data culture ini gitu. Nih thank you Mas buat membuka wawasan kita terkait data culture yang nantinya
data culture inilah yang akan membawa data driven company itu sukses lah ya Mas ya, gitu. Untuk jadi memang semua kesimpulan dan sebagainya akan menggunakan data sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dalam penerapan data culture ini sendiri nih Mas, atau terkait dengan budaya data, untuk implementasinya nih buat data driven company ini, apa sih yang menjadi keunggulan secara tools di Tableau dalam mendukung data culture ini apa? Oke, pertanyaan menarik Yud. Apa perannya Tableau di sini? Oke, yang paling pertama, jauh sebelum adanya Tableau lahir berapa puluh tahun yang lalu itu semua organisasi juga sebenarnya sudah mau melihat data ya. Tapi balik lagi kalau kita lihat secara yang saat yang kita lihat banyakkan itu adalah data semuanya dikontrol oleh departemen tertentu. Artinya decentralized. Nah, Tableau kita itu mengusung prinsip dari dulu, misi Tableau sampai sekarang kan help people see understand their data. Jadi kita mau orang yang bertanya ke datanya tersebut adalah orang yang memahami data. Ya, jadi seandainya di satu organisasi kita ambil misalnya contoh dari lembaga perbankan, ada bagian risk, ada bagian audit, ada dari bagian lain-lainnya, itu seharusnya masing-masing mereka itu di-empower dengan teknologi yang memudahkan mereka untuk melakukan analisa terhadap datanya. Yang terjadi saat ini kan kebanyakan semuanya itu dilempar mungkin ke bagian IT, di bagian IT-nya ada bagian pusat data. Di mana mereka itu paham teknologi, tapi mereka tidak paham konteks bisnisnya seperti apa. Sehingga mungkin analisa yang diambil kurang tepat. Atau mungkin delay dari result yang diinginkan. Karena semuanya request ke bagian departemen tertentu sendiri tersebut. Nah, berarti apa yang dibutuhkan organisasi tersebut? Mereka butuh platform yang memudahkan orang untuk bisa melakukan analisa sendiri. Jadi saya nggak perlu nih, misalnya Yuda ada di departemen IT, saya minta, yuk saya butuh analisa ini nih minggu ini. Gitu. Hari ini saya lagi butuh case ini. Tapi mungkin di belakang ada yang antri berapa banyak segala macam. Nah, itu menyebabkan semuanya itu silo, data report factory. Saya harus minta reportnya baru dikirim ke saya. Saya nggak bisa mengakses sendiri. Karena apa? Saya nggak punya kemampuan untuk melakukan kalkulasi tersebut di platform yang dimiliki company tersebut. Apakah SQL-nya atau lainnya saya nggak paham gitu. Ya mentok-mentok kebanyakan orang sekarang paham Excel berapa banyak juga sih? Nggak banyak juga orang yang bisa melakukan kalkulasi di Excel ya, sangat terbatas ya. Dan selain itu kita tahu juga di Excel itu risk-nya juga sangat tinggi, human error-nya cukup tinggi, karena kan kalkulasi manual semua. Nah, apa peran Tableau? Tableau itu diciptakan dari awal adalah untuk dipakai semua orang. Artinya, tanpa background IT pun, tanpa pemahaman bahasa programming pun, mereka bisa melakukan analisa sendiri dengan Tableau. Gitu. Jadi kita siapkan platformnya nih, platform yang memang mudah untuk dipakai semua orang. Seperti saya sendiri, saya itu background saya dari pertanian. Saya nggak ada background IT sama sekali. Tapi once saya masuk Tableau, saya dituntut untuk bisa menggunakan produk sendiri dan mendemokannya sendiri. Bahkan sehari-hari, saya pun menggunakan Tableau untuk menganalisa bisnis saya di Indonesia. Itu membuat kita sekarang bisa growth sampai sebesar inilah di Indonesia. Saya bisa bilang Tableau kontribut banyak untuk dari platformnya sendiri. Untuk saya bisa memahami bisnis saya apa. Jadi saya nggak balikin ke tim IT saya, misalnya saya minta report penjualan saya ataupun ininya, saya lakukan analisa sendiri karena di saat saya melakukan analisa itu memungkinkan saya untuk menemukan pertanyaan yang awalnya saya nggak kepikiran. Jadi saya bisa bilang unknown, saya nggak tahu apa yang saya nggak tahu. Ya, sementara sekarang itu kebanyakan platform itu seperti dashboarding tools di mana kita cuma mau cari unknown. Saya tahu apa yang saya nggak tahu. Seperti itu. Beda konsep sama unknown tadi itu seperti itu. Nah, dengan adanya kemudahan platform yang dimiliki Tableau ini, mempermudah semua orang untuk di fingertipsnya mereka untuk mencari apa sih jawaban dari data saya, tanpa saya harus menunggu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke situ, yang tadi saya sampaikan, teknologi dan culture sangat penting. Teknologinya Tableau, platformnya kita sangat luar biasa, sangat simple, sangat mudah untuk digunakan. Berikutnya culture. Culture-nya ini mau seperti apa yang Tableau bisa bentuk? Kita juga kita berikan yang namanya metodologinya kita. Kita punya Tableau Blueprint namanya. Di situ akan berdasarkan hasil riset dan analisa Tableau secara lama bertahun-tahun dan berbagai macam banyak organisasi, muncullah Tableau Blueprint ini tadi, di mana itu satu guidance, panduan kita untuk satu organisasi gimana bisa mereka menjadi satu data driven organisasi. Ya, jadi mereka harus perhatikan juga bagian agility-nya, profisiensi dan community di dalam organisasi tadi tersebut. Selain yang tadi tuh harus tetap ada sponsor dari eksekutif dan juga analitik strateginya mereka apa ini? Harus didefine dengan jelas.
Karena hati-hati yuk, sekarang banyak banget bahasa marketing yang berbicara dengan self-service. Ya, definisi self-service ini harus lebih disederhanakan. Apa sih definisi self-service Bapak atau Ibu? Jadi itu membuat organisasi itu akan lebih terarah dan mereka lebih clear. Jadi nggak ambigu nih, karena kalau cuma pakai campaign marketingnya sebagai self-service, kita nggak tahu definisinya itu self-service apa. Apakah memberikan akses kemudahan orang bisa melakukan analisa sendiri sampai level tertentu atau apa? Betul. Atau mereka hanya bisa familiar dengan interface awal untuk drag and drop, bermain dengan filter yang kita set. Nah, karena masing-masing organisasi akan punya definisi yang berbeda dengan self-service. Makanya analitik strateginya ini harus clear di awal di define. Sehingga untuk tim yang ngedrive ini pun di internal bisa terukur dengan jelas. Seperti itu. Nah, di samping itu tentunya eksekutif sponsor juga penting. Sehingga top down ini tetap terjadi untuk membantu membangun kultur budaya yang lebih cepat, khususnya untuk data driven ini gitu. Dan di samping itu tadi tuh dari tim IT perannya akan jauh lebih penting lagi karena dia harus ngurus agility. Karena baik lagi ya, namanya kita self service data itu harus ada governance dan security. Nggak bisa jadi self service yang kebablasan nantinya. Ya, siapa yang bisa melihat apa? Ya, artinya kalau udah semakin banyak juga yang nanti melihat Tableau atau menggunakan platform Tableau, performance akan menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya semakin banyak berinteraksi, makanya tim IT perlu agility yang lebih, ini lagi perlu maintenance, perlu monitoring, seperti itu yang lebih detail ke platform Tableau-nya sendiri gitu. Selain itu, perlu juga ditambahkan profisiensi ini tadi. Profisiensi ini apa sih? Lebih ke part of education-nya. Gimana kita enable orang-orang yang tadi ini berdasarkan role-nya mereka di organisasi tersebut bisa menggunakan platform tersebut. Seperti apa? Training, seperti yang mungkin sahabat banyak bantu lakukan di customer kita, memberikan training ataupun private activity lainnya yang mungkin customize pembangunan dashboard, pendampingan di customer, itu masuk ke bagian profisiensi, di mana sangat penting sekali untuk mendapatkan transfer knowledge dari berbagai pihak. Tidak hanya mungkin yang dari Tableau ataupun banyakkan dari business partner, biasanya seperti itu. Itu sangat penting dilakukan di internal. Selain itu yang paling penting salah satunya lagi adalah community, saya bilang, untuk membangun budaya data tersebut. Karena apa? Bayangin kalau kita lagi mau menerapkan satu self-service, tapi saat saya stuck, saya nggak tahu bertanya ke siapa. Itu membuat jadinya pergerakan saya akan lambat. Tapi kalau saya setiap kali ada masalah, saya tahu mau bertanya ke siapa, ada community-nya di situ, ada circle of excellence-nya, ada tim intinya, akan mudah untuk saya. Dan mungkin juga di beberapa organisasi mereka membuat tim seperti kayak community sendiri, Tableau user group di masing-masing organisasi tersebut. Ada regular meet up, apakah quarterly ataukah monthly, atau ada yang weekly di saat masih baru. Jadi di keseharian kalau mereka ada problem mereka bisa kumpulin, seminggu sekali saat kumpul mereka bisa sharing apa yang mereka temukan, kendalanya apa, challenges-nya apa aja. Mungkin dari tim lain bisa bantu nih. Oh, apa sih best practice-nya untuk melakukan tersebut gitu. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang akan saling mendukung, saling support. Ya, kalau kita gambarkan ini seperti rantai MRT ya, seperti rantai train yang dari satu titik ke titik berikutnya. Harus selalu kesinambungan juga. Jadi saya bilang sangat diperlukan sekali metodologi ini dipahamin untuk di semua organisasi yang memang ingin mengadopsi budaya data tadi tersebut. Sehingga kita bisa empower lebih banyak orang lagi yang lebih menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Karena ujung-ujungnya apa? Untuk pengambilan keputusan, ya, keputusan berdasarkan basis data. Dan mereka lebih confident sama datanya. Makanya tadi saya bilang banyak di organisasi juga khawatir dengan begini berarti IT berkurang powernya nih karena semua diberikan ke user. Sebenarnya enggak. Dengan adanya data driven adoption seperti ini, IT itu lebih berpunya power karena apa? IT harus menjaga namanya governance dan security, mastiin data quality juga. Pastikan data yang diakses semua orang itu dari sumber data yang bersih, yang sama. Jadi dia nggak ngurusin bikin dashboard, tapi lebih ke mempersiapkan data. Maka tadi itu poin yang di atas yang saya sebutkan yang utama, agility. Di mana tadi monitoring, dan lain-lainnya itu, maintenance semuanya itu dilakukan oleh tim IT, itu sangat perlu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit menjawab nih peran Tableau seperti apa di untuk masyarakat membangun budaya data tersebut. Ya. Betul, thank you nih Mas Bram buat untuk menjabarkan terkait peran Tableau ya gitu dalam data culture ini. Itu memang yang harus kita pahami adalah data culture ini terbentuk
karena adanya kerjasama ya gitu dari segala hal lah. Bukan yang tidak mungkin, tapi hal itu bisa dikerjakan jika memang mereka memiliki frame yang sama sebenarnya kan. Itu mulai dari ya kita bisa membangun dashboard kita sendiri gitu kan untuk membuat sebuah dashboard dari data-data dari divisi mereka sendiri karena mereka yang paham akan datanya tuh. Gitu kan, betul tadi ya mungkin tim IT ya bisa dia untuk melihat, tapi untuk datanya kan dari divisi sendiri gitu. Kemudian memang harus ada dukungan juga dari tim manajemen juga gitu terkait hal ini gitu karena mereka juga yang akan menentukan keputusan ke depannya gitu. Nah selain itu juga memang dibutuhkan nih edukasi terkait dengan software yang powerful gitu karena seperti kita menggunakan simpelnya Word, Excel atau apa, jika kita tidak memahami suatu tools yang powerful itu akan sayang. Gitu. Begitupun Tableau sih, Tableau juga adalah tools data visualisasi yang sangat powerful sebenarnya. Dan kalau kita sudah mengetahui apa aja fitur dan lain sebagainya itu sangat luar biasa untuk kita bisa mencapai data driven company itu tadi. Gitu. Dan terakhir Tableau sendiri memang memiliki untuk community yang sudah sangat besar ya Mas ya. Gitu. Dan di dalam community itu memang ada untuk dashboard apa saja gitu ya. Mungkin kita butuh pencerahan nih gitu untuk dashboard terkait mungkin di healthcare atau di banking dan lain sebagainya. Kita bisa join di situ, bisa ngobrol juga mungkin ada masalah di situ. Siapa tahu dari teman-teman yang ada di community itu udah pernah memiliki masalah yang sama sebelumnya gitu. Jadi memang bisa saling support lah di situ. Jadi memang dari Tableau sendiri luar biasa ya Mas ya untuk dalam data culture ini ya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih gitu. Nah, kan data culture ini menjadi salah satu strategi nih yang penting untuk bisa bersaing di era transformasi digital saat ini ya Mas ya. Gitu. Nah, strategi apa sih yang biasa dilakukan oleh Tableau dan partner nih, terutama dalam mengimplementasikan data analitik dan data culture tersebut? Oke, berpegangan dari Tableau Blueprint yang tadi saya sebutkan sebelumnya, sangat banyak sekali memang masih peran dari Tableau sendiri dan juga ekosistem bisnis partner kita tentunya ya. Yang pertama kalau dari Tableau sendiri, secara teknologi kita itu selalu sekarang ini punya komitmen di market juga dalam 1 tahun itu minimal kita ada 4 kali upgrade untuk memberikan the latest teknologi yang kita miliki, di mana kita tahu bisnis berevolusi, kebutuhan mereka berevolusi seperti itu. Nah, jadi Tableau selalu mengeluarkan rilisan terbaru dari teknologinya itu setiap tahun itu ada 4 kali. Ini sangat mudah untuk kita track karena setiap tahunnya pasti nama tahun dulu, baru versinya berapa, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau tahun ini berarti harusnya 2022.1, 2022.2 sampai 4 nantinya. Seperti itu. Di samping itu juga yang tadi Yuda sebutkan ya, community Tableau itu sangat kuat sekali. Ya, kita benar-benar invest untuk membangun community-nya kita. Karena kita percaya community ini perannya sangat penting ya. Sampai saat ini kita masih terus bentuk community ini, termasuk juga Tableau Public itu, di mana tadi itu banyak banget untuk orang belajar di situ, wadah orang belajar dan saling berbagi best practice penggunaan Tableau. Kita bisa banyak belajar, saya sendiri pun banyak belajar dari Tableau Public. Banyak hal-hal yang mungkin saya nggak kepikiran orang-orang bisa bikin lebih dari itu di situ. Dan dari kita sendiri juga event atau kegiatan itu tetap continuously kita lakukan untuk terus tetap engage dengan customer Tableau sendiri ataupun potensial customer yang memang mereka baru memulai perjalanannya dengan Tableau. Jadi kita selalu lakukan itu. Nah, di samping itu untuk bisnis partner kita saat ini ada beberapa yang sangat kuat di Indonesia, termasuk salah satunya Cybertrend, di mana mereka berperan sangat penting untuk membantu adoption budaya data ini. Karena tanpa adanya bantuan dari local business partner di Indonesia itu akan lebih lambat mungkin journey mereka, sehingga peran partner kita itu sangat besar sekali sih di sini untuk membantu perjalanan mereka di adoption data culture tersebut. Ya. Betul sih Mas Bram. Memang kita memang sama seperti tools dan culture tadi ya Mas ya. Bisnis partner dan Tableau pun juga harus berkesinambungan lah gitu, saling support karena memang
untuk mencapai data culture, atau memang dari luar nih butuh dari company-company, ah Mas kita gimana sih untuk bisa menciptakan data culture yang nantinya ke data driven company nih, Ya. gitu. Nah memang dibutuhkan support dari pertama principal gitu yang punya tools, dan dari bisnis partner nih, karena memang mereka yang in touch di dalamnya gitu, yang mereka tahu untuk sering ngobrol dengan customer, sering ngobrol dengan teman-teman yang ada di perusahaan gitu, yang lebih mungkin deep terkait permasalahan mereka nih Mas ya gitu. Nah, namun di sini memang kita coba untuk sama-sama menjalankan dan menyelesaikan pain point yang mereka hadapi. Ya. Itu udah pasti kan gitu. Memang oleh karena itu kita saling berkesinambungan nih di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya gimana sih data culture atau budaya data ini bisa mendorong keberhasilan data driven company dalam meningkatkan value dari bisnis perusahaan mereka. Itu kan karena kan gue udah punya tools dan gue juga udah misalnya udah punya datanya nih gitu. Gimana sih Mas untuk meningkatkan value dari bisnis mereka? Karena kan setiap perusahaan apalagi yang memang larinya arahnya ke profit, mereka sangat butuh untuk hal itu kan. Gitu bagaimana Mas? Oke. Jadi baik lagi Yud, kalau seandainya di organisasi tersebut sudah semakin banyak orang yang punya akses menjadi self service ya untuk di datanya, dengan tadi tuh dibarengin dengan governance dan security ya. Ini bayangkan sekarang kalau saat ini mungkin hanya 10 atau 20 orang dari satu organisasi yang bisa berkontribusi atau bisa berpendapat, menuangkan ide berdasarkan data. Sekarang dibarengin jadi lebih dari ratusan orang. Masing-masing orang bisa melakukan analisa sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, ada satu organisasi. Mereka ini adalah bisnis supermarket, di mana biasanya kalau yang dianalisis itu cuma sales dan revenue saja. Itu yang paling banyak. Tapi tahu nggak, ini satu organisasi dia yang melakukan analisa, orang operation, ya, untuk orang logistik gudang, dia cuma iseng menganalisa data aircon. Dan akhirnya dia bisa menghemat pengeluaran company itu turun lebih dari 40% dari aircon. Karena itu selama ini ya udah normal aja, semua storage dingin, apa sekali dingin. Ternyata dia iseng, setelah dia dikasih training Tableau, pas dia dalam training pun dia bilang what it is, nggak relevan buat pekerjaan dia, karena dia cuma butuh monitoring yang namanya gudang dia. Tapi ternyata dari analisanya tersebut dia menemukan sesuatu. Ya, jadi dia bisa mendapatkan insight yang kalau orang finance atau orang data yang kita suruh menganalisa data aircon, sesimpel itu dia ngeliat kapan mati, kapan harus maintenance, kapan ini. Tapi karena dia yang sehari-hari, dia bisa tahu apa yang bisa dia modifikasi untuk ini. Jadi bayangkan kalau dari masing-masing divisi, dari HR, dari marketing, mereka bisa melakukan analisa itu bisa memberikan value yang lebih ke company. Bahkan dengan adanya data driven ini bisa membantu organisasi tersebut mencari talent-talent baru. Yang selama ini kita nggak pernah tahu, ternyata mereka jauh lebih potensial dari yang di ini. Itu kesempatan untuk memberikan promosi atau apresiasi ke karyawan tersebut. Ini yang saya banyak lihat selama perjalanan saya 7 tahun di Tableau. Banyak yang organisasi yang tadinya mereka di tim data, data itu di bagian IT, sekarang mereka akhirnya menjadi tim data sendiri, enterprise data management, ataupun mereka menjadi bagian tim sendiri. Karena apa? Mereka dilihat value-nya lebih unggul lagi. Mereka jadi bisa mendapatkan promosi di dalam organisasinya mereka. Karena apa? Karena mereka berkontribut. Memberikan value artinya ke bisnis tersebut. Contribute value artinya apa? Profit company akan bertambah dengan adanya insight yang mereka berikan. Gitu. Jadi impact-nya sangat besar sekali seandainya memang semua orang bisa melakukan analisa sendiri. Karena baik lagi yang saya bilang, yang lebih memahami data adalah orang yang memiliki datanya. Artinya dari HR dia lebih memahami data HR. Dari finance lebih memahami data finance. Saya dari sales saya lebih paham data sales. Jadi kapan naik kapan turun saya bisa justifikasi kan. Kemarin itu sebenarnya naik karena lagi apa? Lagi ada project tertentu kah? Atau karena apa? Lagi turun banget karena apa? Selain faktor ekonomi yang makro yang sekarang lagi resesi, apalagi yang menyebabkan sebenarnya? Saya bisa lakukan analisa itu sendiri, sehingga di saat meeting atau rapat dengan top management saya bisa berkontribusi ide saya. Berdasarkan lingkungan eksternal dan dari dalam sendiri, faktor internal dan eksternal itu saya bisa combine memberikan sesuatu value yang lebih besar untuk organisasi saya. Seperti itu. Jadi bayangkan, value-nya akan sangat besar sekali jika semua orang yang memang relevan dan memang memiliki hak untuk akses data tersebut bisa melakukan self-service analytics. Betul. Ya, memang benar Mas ya. Jadi memang orang itu sebenarnya untuk memandang nilai value dari sebuah perusahaan, untuk meningkatkan ya nilai value itu sebenarnya tidak hanya dari berapa profit yang mereka dapatkan ya
gitu. Ya. Tapi sebenarnya kan ada beberapa part juga yang itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan value dari bisnis mereka. Contoh ya cost tadi, Ya. gitu kan. Mungkin sebagian tidak terlalu concern atau mungkin sebagian perusahaan sudah menganggap itu konsisten cost saja. Ya setiap bulan misalnya 100 juta udah 100 juta memang setiap bulan. Padahal sebenarnya mungkin cost itu bisa ditekan lagi gitu. Nah, dan salah satunya itulah untuk meningkatkan value added dari perusahaan itu ya. Gitu. Memang jika orang yang tepat bertemu dengan tools yang tepat dan data yang baik, maka memang luar biasa untuk impact-nya sebenarnya Mas. Bisa kemana-mana nih. Betul Gitu. sekali. Terutama ya untuk orangnya atau untuk divisinya secara kecil, tapi untuk lebih besarnya itu lagi lebih ke perusahaan yang mereka kerja sekarang seperti itu kan. Nah, beberapa waktu lalu nih Tableau sempat mengadakan ada namanya Tableau Data Fest gitu. Nah, juga mungkin teman-teman pernah dengar Tableau Data Fest itu. Nah, yang acara secara khusus ditujukan ke seluruh instansi atau perusahaan pengguna Tableau. Nah, di Indonesia nih, teman-teman, boleh nggak kita boleh tahu nggak sih sebenarnya untuk tujuan dari Tableau Data Fest itu sebenarnya apa sih Mas Bram? Oke. Tableau Data Fest itu seperti data festival ya. Jadi kalau sebenarnya sebelum pandemik itu kita juga punya kegiatan rutin sebenarnya. Selain kegiatan yang di headquarter, mungkin kalau rekan-rekan atau teman-teman di sini belum begitu aware, Tableau itu punya namanya Tableau Conference. Okay. Itu adalah event terbesarnya kita yang selalu kita host tiap tahunnya di US. Okay. Dan biasanya setelah itu kita punya event di regional dan di beberapa country. Ya misalnya kalau di Singapura itu kita selalu ada namanya Data Day Out sebelum pandemik. Jadi semua dari Southeast Asia bisa kumpulnya di Singapura untuk berkumpul untuk event tersebut. Nah, setelah pasca pandemik ini dan kebetulan juga Tableau sekarang sudah merupakan bagian dari Salesforce, ya. Kita rebranding nama kegiatan kita untuk di semua event kita itu seperti Tableau Data Fest, di mana yang tahun ini merupakan rangkaian juga part of dari Tableau Conference yang kemarin dilakukan di bulan Mei. Karena tahun ini juga kita masih hybrid eventnya, masih sebagian aja yang boleh hadir di sana, sebagian lagi masih streaming online. Makanya kita bawa Data Fest ini adalah ke negara-negara tertentu. Salah satunya yang dipilih adalah Indonesia. Ya, di bulan Juni kemarin jadi kita lakukan itu Tableau Data Fest, di mana kita karena juga masih kita mengikuti ini ya protokol kesehatan, skopnya kita juga masih tidak terlalu besar sekali, tapi kita coba mengundang semua semua data rockstar kita yang ada di Indonesia untuk berkumpul dan kembali mendengarkan apa sih misinya Tableau dan teknologi kita saat ini ada di mana. Dan juga di saat itu kita ada juga sharing dari community-nya kita sendiri, community Tableau, di mana beliau itu menggunakan Tableau kita baru 1 tahun, tapi beliau sudah dinominasikan menjadi salah satu champion di Tableau sendiri. Jadi nama beliau sempat disebutkan di conference tahun ini karena visualisasi yang dia buat di Tableau Public tadi itu termasuk Fish of the Day. Fish of the Day itu adalah visualisasi yang paling banyak dilihat orang di hari tersebut. Ya, jadi bayangkan dia masih baru pakai dan dia itu dari Indonesia, itu satu kebanggaan juga buat kita di sini karena visualisasi dia itu banyak dilihat orang bukan hanya dari Indonesia gitu. Dan itu ternominasi menjadi Fish of the Day sebanyak 4 kali. Nah, itu makanya kemarin beliau sharing bagaimana proses belajarnya dia, bagaimana dia memahami Tableau dan apa impact yang dia dapatkan dari Tableau. Itu yang kita lakukan Data Fest. Jadi kita selalu mau convey energi positif ini ke orang-orang yang masih belajar atau memiliki tantangan untuk memahami proses pembentukan budaya ini sih, seperti itu. Jadi Tableau Data Fest ini sebenarnya udah sebelum-sebelumnya udah dilakukan ya Mas ya. Memang namanya aja namanya sekarang jadi Tableau Data Fest, betul. Dan kita harap sih teman-teman juga buat instansi perusahaan yang menggunakan Tableau nih ya, semoga di tahun-tahun kedepannya pandemi sudah berakhir, jadi bisa join nih di acara Tableau Data Fest ini, karena memang banyak juga ilmu yang akan kita dapat lah ya Mas ya, pastinya di dalamnya gitu. Dan juga memang bisa ada sharing juga dengan seperti Mas Bram bilang tadi, dengan orang-orang yang expert mungkin di dalamnya. Jadi sebagai inspirasi kita nanti ke depannya untuk membuat data visualisasi seperti itu. Nah, kemudian setelah acara itu kita lanjut, sebenarnya apa sih roadmap yang dimiliki sama
Tableau nih untuk di tahun ini dan di beberapa tahun yang akan datang? Oke. Ini satu hal yang saya lihat sangat menarik di Tableau ya, karena improvement di teknologinya itu terus menerus ya, dan banyak hal yang memang menjadi wow factor dan wow moment di customer kita dengan adanya new features yang kita selalu rilis, di mana kita itu nggak cuma fokus di bagian analytics-nya doang, tapi bagian kita merambah ke area yang lebih luas sendiri, lebih ke data management dan server management sekarang, di mana kita tahu enterprise adoption itu butuh butuh sesuatu yang lebih detail, lebih kompleks, khususnya tadi itu di bagian governance, security, data katalog, segala macam seperti itu, dan bahkan untuk monitoring si servernya itu sendiri untuk bisa menganalisa Tableau on Tableau lebih detail lagi seperti itu. Nah, tapi untuk di bagian analitik sendiri, kalau di tahun ini yang paling penting itu adalah yang paling kita keluarkan di tahun ini 2022.1 adalah workbook optimizer, di mana sebelum dashboard tersebut dipublish, kita bisa bantu kasih suggestion, kita analisa yang di-create versus dengan best practice, apa sih yang bisa di-improve untuk bisa membuat dashboard ini lebih cepat. Seperti itu. Jadi loading time-nya mungkin lebih cepat, karena banyak pasti kita dengar dari customer kita, mereka punya tantangan pertama adalah performance atau segala macam. Nah, kita punya Workbook Optimizer, di mana itu bisa membantu tadi itu memberikan suggestion apa yang bisa di-improve. Dan yang berikutnya, yang kalau dari yang sudah kita rilis itu yang paling penting dari Augmented Analytics, di mana yang orang banyak bicara tentang machine learning, artificial intelligence ya, di Augmented Analytics-nya kita sendiri, kita sudah membawa feature explain data dan ask data ke viewer. Jadi mungkin sedikit saya berikan informasi, ya kita licensing, kita kan berdasarkan role ya, ada role yang sebagai kreator yang meng-create kontennya tersebut. Setelah itu dibagikan ke orang, role-nya ada yang bisa sebagai explorer, bisa artinya melihat dan mengedit apa yang dia lihat sesuai dengan role yang diberikan, atau viewer, artinya sama dengan definisi nama role-nya, hanya melihat saja. Tapi kita berikan sekarang capability explain data dan ask data ini ke level viewer. Jadi apa sih ask data dan explain data itu? Ya hal simpel seperti teman-teman di Google bertanya misalnya berapa jumlah penduduk Indonesia, bertanya seperti itu. Nah, ini sama dengan adanya role di viewer, kita bisa melakukan bertanya dalam bahasa Inggris yang simple. Misalnya saya dikasih data penjualan, saya bisa bertanya dalam bahasa Inggris. Hari ini query-nya misalnya sales at California atau sales at North Sumatra, seperti itu. Dia akan langsung memberikan visualisasi hasilnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ask data. Sementara explain data itu bisa membantu user-user yang lebih casual lagi, yang memang nggak mau pakai, walaupun Tableau sesimpel drag and drop, tapi dia nggak mau drag and drop sama sekali. Dia bisa melakukan explain data. Explain data itu apa? Artinya saat dia melihat visualisasi ada angka yang anomali, atau dia melihat satu data yang dari naik tiba-tiba turun. Kenapa sih? Kan dia berarti bertanya kenapa ini turun. Nah, dengan adanya explain data ini kita bisa bantu memberikan beberapa informasi kira-kira apa yang menyebabkan ini turun gitu. Jadi dengan satu klik akan keluar visualisasi baru untuk melihat apa ini, kenapa ini bisa turun. Nah, itu capability itu sekarang sudah kita berikan ke level viewer juga. Kita ingin membuat lebih banyak orang lagi yang lebih lebih mudah untuk memahami data mereka. Jadi yang awalnya kita bilang hanya drag and drop tanpa query, sekarang bahkan hanya dengan bertanya kita bisa berikan mereka visualisasi seperti itu. Nah, kalau dari ranah di servernya sendiri, data management dan server management and on ini tetap berimprove-nya tetap ada terus ya, di balik itu yang di Linux ataupun yang di platform yang lainnya, tetap kita ada selalu improvement. Dan kalau nanti memang teman-teman pengen tahu lebih detail apa aja sih yang ada terbaru dari Tableau, bisa masuk ke websitenya Tableau, www.tableau.com/product/new features atau upcoming atau all features di belakangnya. Di situ akan semua muncul apa aja features kita yang sudah kita rilis, dan ada sedikit gambaran demonya juga. Akan lebih mudah, teman-teman bisa melihat visualnya seperti apa yang dimasukkan, dibandingkan sekarang mungkin saya detailin semua pun nanti jadi benar jadi mabok, dan durasi kita jadi mungkin bisa 2 jam ya. Tapi yang saya bisa sampaikan di sini, saya employee-nya Tableau Salesforce saat ini, tapi juga saya adalah pengguna Tableau, dan saya bisa bilang yang membuat saya suka sama Tableau adalah karena inovasi yang mereka selalu keluarkan itu benar-benar out of the box, dan semua yang memang dibutuhkan oleh orang yang memang ingin menjadi pekerja data seperti itu. Ya, betul. Jadi memang untuk sudah
toolsnya powerful gitu, dan memang harus melihat untuk perkembangan yang terjadi ya, Mas, gitu. Karena memang sebuah perusahaan apapun itu memang harus improve lah untuk semakin baik lah gitu. Apalagi juga semakin mempermudah membantu orang banyak nih untuk mengenali data mereka sendiri. Nah itu tuh penting karena ada beberapa perusahaan mungkin mereka sudah tahu datanya tapi nggak tahu nih kira-kira abis ini mau dipakai apa ya, itu value added-nya apa ya gitu. Dan sekarang malah sudah ada fitur di viewer yang biasanya sebelumnya tuh di creator sama explorer aja. Explore saja betul. Gitu. Nah itu salah satu improve dari Tableau nih gitu buat instansi maupun perusahaan-perusahaan yang pakai Tableau gitu. Nah ini nampaknya udah hampir di akhir acara sih Mas gitu kan. Mungkin kalau andai kan diterusin tadi seperti kata Mas Bram tadi bisa 2 jam sendiri gitu teman-teman ya kan. Jadi ini luar biasa sekali gitu, dan mungkin nanti di episode berikutnya kita akan juga membahas lebih deep terkait bidang IT gitu. Nah, namun di sini saya ingin merangkum sedikit gitu terkait bagaimana teman-teman atau di perusahaan-perusahaan untuk apa aja sih alur-alurnya untuk bisa perusahaan menjadi data driven company tadi gitu. Nah, yang sederhananya ya data digunakan untuk keputusan. Nah, baik itu dari divisinya maupun sampai ke level organisasi atau perusahaan itu sendiri gitu. Nah, memang untuk mendapatkan data driven company itu tidak mudah, tapi juga tidak mungkin gitu. Karena nantinya dari data-data itulah kita untuk mengambil sebuah keputusan ya Mas ya, gitu, dan juga menjadi perusahaan yang berbasis data gitu. Memang memerlukan investasi lah gitu di dalamnya gitu. Namun untuk hasilnya pun akan jauh lebih powerful lagi. Akhirnya kita memasuki di penghujung sesi Cybertrend Chit-Chat Podcast episode 3 bersama Mas Bram selaku Enterprise Account Eksekutif dari Tableau. Terima kasih atas sharingnya ya Mas Bram ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan semoga bermanfaat dan memotivasi nih teman-teman dalam mengimplementasi data culture di perusahaan teman-teman. Gitu. Nah, dan jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel Cybertrend untuk episode-episode selanjutnya nih yang akan terus update dan semakin menarik. Dan jangan lupa subscribe YouTube dan semua sosial media dari Cybertrend yang bisa dilihat di bawah ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.